Pengelola produksi perikanan tangkap. 1. Seorang pengelola produksi perikanan tangkap diminta untuk mengevaluasi stok ikan di suatu perairan. Metode apa yang paling tepat digunakan untuk mengestimasi biomasa ikan pelagis? A. Metode sweep area. B. Metode akustik. C. Metode mark recapture. D. Metode catch per unit effort atau CPUE. E. Metode virtual population analysis atau VPA. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa metode akustik adalah yang paling tepat untuk mengestimasi biomasa ikan pelagis karena dapat mencakup area yang luas dengan cepat dan efektif, terutama untuk ikan yang berenang di kolom air. Kita masuk soal berikutnya. 2. Dalam upaya pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan, pengelola produksi perikanan tangkap harus memahami konsep Maximum Sustainable Yield atau MSY. Apa definisi yang paling tepat untuk MSY? A. Jumlah tangkapan maksimum yang diizinkan dalam satu musim penangkapan. B. Tingkat eksploitasi tertinggi yang dapat dipertahankan tanpa mengurangi produktivitas stok dalam jangka panjang. C. Jumlah ikan terbanyak yang dapat ditangkap dalam satu trip penangkapan. D. Batas maksimum ukuran kapal yang diizinkan untuk menangkap ikan. E. Jumlah total armada penangkapan ikan yang diperbolehkan beroperasi di suatu wilayah. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa MSY adalah tingkat eksploitasi tertinggi yang dapat dipertahankan tanpa mengurangi produktivitas stok dalam jangka panjang, menjamin keberlanjutan sumber daya ikan. Kita masuk soal berikutnya. 3. Pengelola produksi perikanan tangkap sedang menganalisis data hasil tangkapan. Jika CPUE atau catch per unit effort menurun secara signifikan dari tahun ke tahun, apa yang paling mungkin terjadi? A. Peningkatan efisiensi alat tangkap. B. Perubahan jalur migrasi ikan. C. Indikasi overfishing. D. Peningkatan populasi ikan. E. Perubahan kebijakan penangkapan ikan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa penurunan CPUE yang signifikan dari tahun ke tahun umumnya mengindikasikan terjadinya overfishing, di mana stok ikan mengalami penurunan akibat tingkat eksploitasi yang berlebihan. Kita masuk soal berikutnya. 4. Seorang pengelola produksi perikanan tangkap menemukan bahwa hasil tangkapan didominasi oleh ikan-ikan berukuran kecil. Apa tindakan pengelolaan yang paling tepat untuk mengatasi masalah ini? A. Meningkatkan jumlah armada penangkapan. B. Memperbesar ukuran mata jaring. C. Mengurangi durasi operasi penangkapan. D. Menutup area penangkapan secara permanen. E. Menambah subsidi bahan bakar untuk nelayan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa memperbesar ukuran mata jaring adalah tindakan yang paling tepat karena akan memungkinkan ikan-ikan kecil lolos, sehingga hanya ikan yang sudah cukup besar yang tertangkap, mendukung keberlanjutan populasi ikan. Kita masuk soal berikutnya. 5. Dalam mengelola produksi perikanan tangkap, penting untuk memahami dinamika populasi ikan. Apa yang dimaksud dengan rekrutmen dalam konteks perikanan? A. Proses penambahan individu baru ke dalam populasi yang dapat ditangkap. B. Jumlah total ikan yang berhasil ditangkap dalam satu musim. C. Perpindahan ikan dari satu area penangkapan ke area lain. D. Pertumbuhan ikan dari fase larva menjadi juvenil. E. Proses pemijahan ikan di alam. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa rekrutmen dalam konteks perikanan merujuk pada proses penambahan individu baru ke dalam populasi yang dapat ditangkap, baik melalui pertumbuhan maupun migrasi. Kita masuk soal berikutnya. 6. Pengelola produksi perikanan tangkap sedang mengevaluasi efektivitas daerah perlindungan laut atau DPL. Apa indikator utama yang menunjukkan bahwa DPL berhasil dalam meningkatkan stok ikan? A. Peningkatan jumlah nelayan di sekitar DPL. B. Penurunan harga ikan di pasar lokal.
C. Peningkatan ukuran dan kelimpahan ikan di dalam dan sekitar DPL. D. Berkurangnya konflik antar nelayan. E. Meningkatnya ekspor hasil perikanan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa indikator utama keberhasilan DPL dalam meningkatkan stok ikan adalah peningkatan ukuran dan kelimpahan ikan di dalam dan sekitar DPL, yang menunjukkan pemulihan populasi ikan. Kita masuk soal berikutnya. 7. Dalam upaya mengelola produksi perikanan tangkap berkelanjutan, pengelola harus memahami konsep fishing down the food web. Apa yang dimaksud dengan konsep ini? A. Penangkapan ikan secara vertikal dari permukaan hingga dasar perairan. B. Pergeseran target tangkapan dari spesies predator puncak ke spesies dengan tingkat trofik yang lebih rendah. C. Teknik penangkapan ikan dengan menggunakan umpan alami. D. Strategi penangkapan ikan berdasarkan siklus pasang surut. E. Metode penangkapan ikan dengan mempertimbangkan pola migrasi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa fishing down the food web merujuk pada pergeseran target tangkapan dari spesies predator puncak atau seperti tuna besar ke spesies dengan tingkat trofik yang lebih rendah, seiring menurunnya populasi predator akibat penangkapan berlebihan. Kita masuk soal berikutnya. 8. Seorang pengelola produksi perikanan tangkap mengamati penurunan drastis populasi ikan karang di suatu area. Selain overfishing, apa faktor lingkungan yang paling mungkin berkontribusi terhadap fenomena ini? A. Peningkatan suhu permukaan laut. B. Penurunan salinitas air laut. C. Peningkatan oksigen terlarut. D. Penurunan intensitas cahaya matahari. E. Peningkatan kecepatan arus laut. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa peningkatan suhu permukaan laut, sering dikaitkan dengan perubahan iklim, dapat menyebabkan pemutihan karang yang berdampak serius pada ekosistem terumbu karang dan populasi ikan yang bergantung padanya. Kita masuk soal berikutnya. 9. Dalam mengelola produksi perikanan tangkap, penting untuk memahami konsep total allowable catch atau TAC. Bagaimana seharusnya TAC ditentukan untuk menjamin keberlanjutan stok ikan? A. Berdasarkan permintaan pasar ikan. B. Sesuai dengan kapasitas armada penangkapan yang tersedia. C. Berdasarkan data ilmiah tentang status stok dan tingkat rekrutmen. D. Mengikuti kuota tahun sebelumnya. E. Berdasarkan kesepakatan antar nelayan lokal. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa TAC seharusnya ditentukan berdasarkan data ilmiah tentang status stok dan tingkat rekrutmen untuk memastikan bahwa tingkat penangkapan tidak melebihi kemampuan populasi untuk memulihkan diri. Kita masuk soal berikutnya. 10. Pengelola produksi perikanan tangkap sedang mengevaluasi efektivitas regulasi penangkapan ikan. Apa pendekatan yang paling efektif untuk meningkatkan kepatuhan nelayan terhadap regulasi? A. Meningkatkan denda untuk pelanggaran. B. Menambah jumlah patroli pengawasan. C. Melibatkan nelayan dalam proses penyusunan dan implementasi regulasi. D. Membatasi jumlah lisensi penangkapan ikan. E. Meningkatkan subsidi untuk alat tangkap ramah lingkungan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa melibatkan nelayan dalam proses penyusunan dan implementasi regulasi adalah pendekatan yang paling efektif karena meningkatkan pemahaman dan rasa kepemilikan nelayan terhadap regulasi, sehingga cenderung lebih mematuhinya. Kita masuk soal berikutnya.